PSG kalahkan Aston Villa. Wakil Prancis yakni PSG sukses membabat wakil dari Inggris yakni Aston Villa di leg pertama babak perempat final Liga Champions. Gol PSG dicetakkan oleh Desire Doué, Vica Kvaratskhelia dan juga Nuno Mendes. Sementara gol dari Aston Villa dipersembahkan oleh Morgan Rogers. Hasil ini membuat PSG di atas angin. Mereka kini punya kans besar lolos ke babak semifinal ketimbang Aston Villa. Barcelona hajar Borussia Dortmund. Barcelona menang telak atas Borussia Dortmund di leg pertama babak perempat final Liga Champions di Stadio Olympique Luis Companys. Gol-gol dari Barcelona dicetakkan oleh Rafinha, Robert Lewandowski dan juga Lamine Yamal. Lewandowski mencetakkan brace di laga tersebut. Hasil ini merupakan hasil yang masif bagi Barcelona. Satu kaki mereka kini bisa dikatakan telah melangkah ke babak semifinal. Rafinha minta maaf serobot gol dari Pau Cubarsí. Rafinha membuka jalan untuk pesta gol dari Barcelona ke gawang Borussia Dortmund. Tetapi Rafinha juga tidak enak hati karena menyerobot jatah gol dari Pau Cubarsí. Bagi Rafinha, satu gol itu menajamkan statistiknya musim ini yang sudah terlibat dalam hadirnya 19 gol dengan rincian 12 gol dan juga 7 assist paling banyak yang dicetak pemain Brasil di semua kompetisi. Saya meminta maaf kepada Pau Cubarsí karena saya pikir bolanya sudah masuk. Dia tidak masalah dan dia akan menganggap itu sebagai assist buatnya, ujar dari pemain asal Brasil tersebut. Kvaratskhelia puzzle yang melengkapi lini depan PSG. Vica Kvaratskhelia jadi bintang kemenangan PSG atas Aston Villa. Ia seolah jadi puzzle yang melengkapi lini serang milik PSG. Dikutip dari SofaScore, sayap asal Georgia tersebut total melepaskan 5 tembakan dan mencatatkan 5 umpan kunci serta 4 kali dribble sukses di laga melawan Aston Villa. Kvaratskhelia kini terus menunjukkan performa apik bersama PSG sejak datang dari Napoli di Januari yang lalu. Kvaratskhelia total telah mengemaskan 4 gol dan 5 assist sejauh ini. Timnas Brasil selangkah lagi tunjuk Jorge Jesus. Jorge Jesus nampaknya bakal menjadi sosok yang dipercaya mengisi kursi pelatih dari Timnas Brasil. Menurut laporan dari UOL, Asosiasi Sepak Bola Brasil telah mencapai kesepakatan dengan pelatih dari Al Hilal tersebut. Jesus saat ini masih terikat kontrak bersama Al Hilal dan CBF harus mengucurkan dana sebesar 2,5 juta euro untuk bisa mengamankan jasa dari sang pelatih. Federasi Sepak Bola Brasil pun tidak keberatan merogoh kocek demi bisa mendaratkan Jesus. Laporan dari media Brasil itu menyebut bahwa federasi berharap Jesus telah resmi menjadi nakoda Brasil di bulan Mei mendatang. Rasmus Højlund sebut juara di Liga Eropa bukan penyelamat MU. Rasmus Højlund tak senang dengan anggapan juara di Liga Eropa bakal menyelamatkan musim Manchester United yang buruk ini. Setan Merah memang sedang terpuruk di Liga Inggris. Hal ini tentu membuat MU bakal mati-matian untuk bisa juara Liga Eropa. Pasalnya status juara Liga Eropa juga bakal membantu MU meraih tiket ke Liga Champions. The Devil dipastikan sudah tak bisa lolos ke Liga Champions via jalur Liga Inggris. Maka dari itu muncul anggapan bahwa musim MU yang buruk bakal terselamatkan jika juara di Liga Eropa. Namun sayangnya penyerang MU Rasmus Højlund tak senang dengan anggapan tersebut. Alami cedera, Kyle Walker harus naik ke meja operasi. Ada kabar buruk datang bagi AC Milan untuk sementara waktu. Mereka tidak bisa memainkan Kyle Walker. Melalui laman resmi mereka, AC Milan mengumumkan bahwa Walker mengalami cedera. Ia mengalami cedera di bagian siku kanannya pada sesi latihan, sehingga ia tidak bisa bermain dalam waktu yang dekat ini. Milan juga mengkonfirmasi bahwa Walker harus naik ke meja operasi untuk bisa menyembuhkan cederanya tersebut, sehingga ia akan absen membela Rossoneri dalam beberapa pekan ke depan. Segini profit MU kala kunjungi Malaysia dan juga Hong Kong. MU mengumumkan akan melakukan tur akhir musim ke Malaysia dan juga Hong Kong di bulan Mei nanti. Setan Merah mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari kunjungannya tersebut. Daily Mail melaporkan, dari 2 kunjungan tersebut, Setan Merah dilaporkan mendapatkan bayaran yang cukup besar. Penyelenggara total membayar sekitar 8 juta pound sterling untuk Setan Merah. Pemasukan ini tergolong cukup besar untuk tur yang berjalan hanya sepekan, sehingga manajemen United puas dengan program tersebut.
tak balik ke AC Milan, Pierre Kalulu bakal pindah permanen ke Juventus. Pierre Kalulu nampaknya akan bermain lebih lama untuk Juventus. Sinyonya tua dilaporkan akan mengaktifkan klausul pembelian permanen dari sang bek dari AC Milan. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Juventus sangat tertarik untuk bisa mempermanenkan Kalulu. Selama masa peminjamannya, sang bek tampil apik di lini pertahanan sinyonya tua. Ia juga mampu tampil konsisten dari pekan ke pekan. Manajemen Juventus akan mengaktifkan klausul pembelian permanen untuk transfer Kalulu sebesar 17 juta euro. Chelsea putuskan retur Jadon Sancho ke MU. Klub Liga Inggris Chelsea dikabarkan sudah mengambil keputusan terkait masa depan dari Jadon Sancho. Mereka memutuskan untuk meluangkan sang winger ke Manchester United. Mereka kecewa dengan penampilan dari sang winger karena performanya relatif stagnan dan justru menurun belakangan ini. Selain itu, etos kerja dari Sancho dikabarkan cukup buruk, sehingga manajemen Chelsea enggan bekerja sama dengan sang winger lagi. Kabar baik MU, harga Liam Delap diskon 25%. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Kans mereka untuk bisa mendatangkan Liam Delap di musim panas nanti semakin besar karena harga jualnya yang turun. Dilansir dari Fabrizio Romano, FC Stone punya perjanjian dengan Delap. Kebetulan FC saat ini berada di zona degradasi dan mereka diprediksi akan menyusul Southampton. Ada harga khusus yang akan berlaku jika FC Stone terdegradasi ke divisi Championship. Harga itu akan disunat menjadi 25% sehingga tinggal 30 juta pound sterling saja. Alhasil Manchester United bakal lebih leluasa untuk bisa mendatangkan sang striker di musim panas nanti. Sudah terdegradasi MU berminat datangkan bintang Southampton. Terdegradasinya Southampton menjadi kabar baik bagi Setan Merah. Setan Merah dilaporkan semakin berpeluang mendapatkan Tyler Dibling di musim panas nanti. Dilansir oleh Kauset, winger berusia 19 tahun itu musim ini tampil mengesankan di lini serang The Sun. Ia tampil cukup produktif dengan mencetakkan 1 gol dan juga assist bagi timnya. Awalnya Southampton membandrol harga sang pemain di angka 100 juta pound sterling. Namun karena mereka terdegradasi, mereka tidak bisa mematok harga semahal itu. Kabarnya Dibling bisa diangkut di kisaran 40 juta pound sterling. Resmi Liverpool sedikit lagi perpanjang kontrak dari Mo Salah. Ada kabar gembira bagi para fans Liverpool. Manajemen Liverpool dilaporkan sedikit lagi akan memperpanjang kontrak dari Mo Salah. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, usaha Liverpool untuk bisa membujuk Salah bertahan kini membuahkan hasil. Sang winger dikabarkan kini bersedia untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai kontrak yang baru. Sekarang terjadi perkembangan yang positif dalam pembicaraan kontrak dari Mo Salah tersebut. Dalam wawancaranya beberapa waktu yang lalu, Mo Salah memang menegaskan bahwa ia ingin bertahan bersama Liverpool. Barcelona siap dekati Nico Williams kembali. Barcelona tak menyerah dalam usaha mendapatkan Nico Williams. Meskipun gagal di musim panas lalu, mereka kini mencoba peruntungannya kembali. Laporan terbaru dari Sport menyebut bahwa Barcelona siap membuka pembicaraan transfer dengan Athletic Bilbao. Laporan itu juga menyebut bahwa Barcelona mencoba mendatangkan Nico di musim panas nanti. Namun jalan menuju ke MU tidak akan mudah bagi Williams. Arsenal juga dikabarkan sangat menginginkan jasa pemain sayap tersebut dan dianggap menjadi pesaing terkuat dari Barcelona. Gunners bahkan dikabarkan siap mengaktifkan klausul pelepasan yang mencapai 60 juta euro. Man City serius inginkan Lamine Yamal, ajukan tawaran yang pecahkan rekor dunia. Manchester City dikabarkan sangat serius menginginkan Lamine Yamal. Raksasa Inggris tersebut mengajukan tawaran yang bisa pecahkan rekor dunia, yakni sekitar 275 juta euro atau setara dengan 5 triliun rupiah untuk bintang Barcelona tersebut. Ketertarikan City kepada Yamal sebenarnya tidaklah terlalu mengejutkan. Pelatih Guardiola selalu kagum dengan para pemain yang berbakat dan terutama yang dibesarkan dari La Masia. Dengan skuad City yang dipenuhi dengan para pemain yang berbakat papan atas, tak diragukan lagi bahwa Yamal akan memiliki lingkungan yang sempurna untuk bisa berkembang lebih jauh lagi. Atalanta siap cuan besar, Retegui bisa jadi penjualan termahal dari klub.
Penyerang tajam Serie A yakni Matteo Retegui baru datang di musim balas lalu, tetapi Atalanta bisa melepasnya demi untung lebih cepat. Dilaporkan oleh Tutto Mercato Web, hubungan manis ini bisa berakhir lebih cepat dari yang diduga. Atalanta kini mempertimbangkan menjual Retegui di musim panas, dan alasannya cukup jelas bahwa mereka butuh uang. Pada bulan Januari lalu, Atalanta dan juga Retegui sama-sama menolak tawaran besar dari Arab Saudi. Nilainya disebutkan mendekati 80 juta euro, dan kini Atalanta mulai berubah pikiran. Mereka dikabarkan akan menerima tawaran jika ada yang mendekati harga yang telah ditawarkan oleh klub asal Arab Saudi tersebut. Liverpool ubah target, kini saingi The Gunners kejar striker penceplos 25 gol. Pergerakan Liverpool di bursa transfer musim panas semakin menarik. Klub asal Merseyside itu dikabarkan mulai mengalihkan fokus mereka dari Alexander Isak dan kini tengah mempertimbangkan Benjamin Sesko sebagai opsi utama untuk bisa memperkuat lini serang. Menurut laporan dari News, Liverpool disebut-sebut masuk dalam persaingan mendapatkan tanda tangan penyerang RB Leipzig tersebut. Sesko tampil impresif musim ini dengan catatan 25 gol dan 5 assist di semua kompetisi, baik secara klub maupun dari tim nasional. Usianya yang baru menginjak 21 tahun dan kemampuannya yang mencetakkan gol secara konsisten membuatnya dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di sepak bola Eropa.